Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali berjumpa melanjutkan kajian kita membahas kitab Idah Qawaid Fiqhiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perkara muqaddimah, ya, muqaddimah, dan juga sedikit sekilas tentang 5 kaidah sejarah munculnya kaidah fiqhiyah, dan juga sekilas tentang 5 kaidah fikih yang menjadi kaidah kubra dalam mazhab Syafi'i. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, langsung saja kita akan membaca dan membahas pembahasan berikutnya dari kitab Idah Qawaid Fiqhiyah karya Al-Allamah Al-Syeikh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Mas'alatun. Qala ba'dul mutaakhirin i'lam anna lahum fi wad'il qawaid tariqatain. Ya, di sini para ulama dalam menulis atau dalam meletakkan ilmu kaidah fiqhiyah itu ada dengan 2 cara. Al-ula an yad'a al-qawaid allati tu'inu al-mujtahida 'ala istinbatil ahkam min masadiriha wa hiya al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'u wal-qiyas wa hadha huwa al-musamma bi usul fiqh. Thariqah yang pertama adalah qawaid itu diletakkan, disusun atau ditulis sebagai salah satu cara untuk membantu mujtahid, sebagai alat untuk membantu para ulama mujtahid untuk istimbatul ahkam, untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan inilah yang disebut kaedahnya adalah dengan usul fiqih. Ya, kaidah-kaidah umum dalam usul fikih seperti al-amru al-mutlaq yufidul wujub, an-nahyu yufidut tahrim, dan yang semisalnya. Ini adalah ilmu usul fikih, kaidah dalam artian ilmu usul fikih yang bertujuan untuk membantu para ulama mujtahid untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari sumber-sumbernya. Wa kana awwalu man wada'a khittatal bahthi fihi Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fasannafa kitabahu ar-risalah wa tabi'ahu kullun man ja'a ba'dahu min ulama'il madhahibil ukhra wa la yamtari fi dhalika illa mukabirun mu'anid. Lalu sebagaimana yang sudah kita ketahui, Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang menuliskan kitab usul fiqih dalam sejarah Islam. Kitab beliau berjudul Ar-Risalah, ya,
yang ditulis atas permintaan Muhammad Abdurrahman Al-Mahdi, ya, atau Muhammad Abdurrahman Al-Mahdi. Naam. Saya lupa namanya. Dan intinya setelah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, yang mana ini adalah kitab bergenre usul fikih pertama dalam peradaban Islam, setelah itu baru diikuti oleh ulama-ulama lain dari berbagai mazhab. Dan ini tidak ada yang meragukan, wala yamtari fi dzalika, tidak ada yang mengingkarinya kecuali sedikit orang-orang, kecuali beberapa orang saja yang mukabir mu'anid, yang menentangnya. Intinya mayoritas ulama kaum muslimin mengetahui bahwasannya ulama pertama yang pertama kali meletakkan atau menulis usul fikih dari awal hingga akhir lengkap itu adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah. Cara yang kedua, at-tariqatu tsaniyah istikhrajul qawa'idil 'ammatil fiqhiyah li kulli babin min abwabil fiqhi wa munaqashatuha wa tatbiqul furu'i 'alaiha. Fayastantiju qawa'idal bai'il 'ammah mathalan wa yubayyinu maslakat tatbiqi 'alaiha. Cara yang kedua adalah menistikhraj, mengeluarkan kaedah umum dari setiap bab fikih yang ada, kemudian dimunaqasyah, didiskusikan, lalu mengamalkannya atau mengaplikasikannya dalam perkara furu' fikih. Fayastantiju qawaidal bai', maka dari situ bisa dihasilkan kaedah, misalnya contohnya kaedah dalam bab jual beli. Lalu setelah itu wa yubayyinu maslakat tatbiqi 'alaiha, dan setelah muncul kaedahnya yang diambil, diekstrak dari furu'-furu' fikih yang ada, dari bab-bab fikih yang ada, maka muncullah kaedah umum, kemudian coba diaplikasikan, ya, dan dijelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya. Contohnya kaedah dalam bab jual beli itu apa? Dalam muamalah itu ma sahha bai'uhu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Itu contohnya. Apa saja barang yang bisa dijadikan objek jual beli, maka sah juga dijadikan barang untuk digadaikan. Itu contohnya. Ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Begitu. Itu contoh. Ya, itu contoh kaedah yang diambil dari furu' fiqhiyah kemudian dijadikan kaedah lalu diaplikasikan dalam bab-bab fikih. Wa awwalu man fataha hadzal baba Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam, haitsu arja'al fiqha kullahu ila qa'idatin wahidah wa hiya i'tibarul masalihi wa dar'ul mafasid, wa allafa fi dhalika kitabaini yud'a ahaduhuma bil qawa'idis sughra wal akhar bil qawa'idil kubra, qalahu Suyuti fil ashbah wan nadhair an-nahwiyah. Dan metode yang kedua ini siapa yang pertama kali menulisnya? Kalau yang pertama tadi adalah usul fikih, dan yang pertama menulisnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian metode yang kedua adalah mengistikhraj kaedah dari bab-bab fikih yang ada. Ini yang pertama kali melakukan adalah Imam Sultanul Ulama, yang digelari sultannya ulama, Izzuddin bin Abdis Salam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengembalikan semua masalah fikih ke dalam satu kaedah, ya, arja'al fiqha kullahu ila qa'idatin wahidah, yang mengembalikan semua kaedah fikih ke dalam satu kaedah besar, yaitu i'tibarul masalih wa dar'ul mafasid, ya, mengambil maslahat dan menolak mafsadat. Wa allafa fi dzalika, kemudian menulis dua kitab yang berkenaan dengan masalah ini. Yang pertama itu kitabnya Al-Qawaid As-Sughra, dan yang kedua Al-Qawaidul Kubra, yang mana lebih dikenal dengan kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab ini adalah kitab genrenya genre qawaid, tetapi rasanya rasa maqasid, ya, rasa rasa maqasid. Maka biasanya para
peneliti, para mahasiswa kalau mau meneliti bagaimana maqasidnya Izzuddin, biasanya rujukannya ke kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qalahu Suyuti fil Ashbah wan Nadhair An-Nahwiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair An-Nahwiyah. Jadi ini bukan Ashbah wan Nadhair Al-Fiqhiyah, tapi yang sifatnya An-Nahwiyah. Nahu berarti. Faja'a al-'allamah Badruddin Muhammad Az-Zarkashi fatabi'ahu fil qawaid wa allafa kitaban dhammanahu al-qawaid al-fiqhiyah. Setelah Izzuddin, lalu datang berikutnya adalah Imam Badruddin Muhammad Az-Zarkashi. Dia mengikuti jejaknya Sultan Ulama dan menulis kitab Qaidah Fiqhiyah yang mengumpulkan di situ berbagai berbagai kaidah-kaidah fiqhiyah. Nama kitabnya adalah Al-Manthur fi Qawaidil Fiqh. Ya, kitab Al-Manthur. Ada sebanyak 3 jilid, ya, kitabnya Badruddin Muhammad Az-Zarkashi. Wa qablahu kana Syaikh Sadruddin Muhammad bin Umar Al-Ma'ruf bibnil Wakil. Dan sebelumnya, yakni sebelum Imam Zarkashi, ternyata juga ada yang menulis kitab bergenre qaidah fiqhiyah sebagaimana metode yang kedua ini, yaitu Syekh Sadruddin Muhammad bin Umar yang ma'ruf disebut Ibnul Wakil. Ya, ma'ruf disebut sebagai Ibnul Wakil. Al-mutawaffa sanah 716 rahimahullahu ta'ala, allafa kitaban fil ashbah wan nadhair, dan beliau juga menulis kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ya, namanya juga Ashbah wan Nadhair. Jadi ternyata kitab Al-Ashbah wan Nadhair ini cukup ma'ruf, ya, cukup banyak. Tapi yang terkenal penulisnya itu Tajuddin As-Subki, ya, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini nanti. Wa tabi'a fihi Ibn Abdissalam, yang mana metodenya mengikuti metode ulama pertama yang menulis qawaid fiqhiyah dengan metode ini, yaitu Izzuddin bin Abdissalam. Thumma ja'at Tajuddin As-Subki faharrara kitab Ibn al-Wakil fi dhalika bi isyaratin min walidihi At-Taqiyyu As-Subki, Taqiyuddin Subki. Kemudian setelah itu barulah muncul Imam Tajuddin As-Subki, yang mana harrara, beliau menyempurnakan ulang, menganalisis ulang atau mentahrir kalimat-kalimat yang susah kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang mudah. Ya, itu kitabnya Ibnul Wakil itu ditahrir, ya, disempurnakan, dimudahkan, dijelaskan kalimat-kalimat yang susah, ya, oleh Tajuddin As-Subki dengan arahan dari orang tuanya, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki. Wa jama'a aqsamal fiqhi wa anwa'ahu, dalam kitab tersebut beliau kumpulkan berbagai macam bagian-bagian fikih, aqsamul fiqhi dan jenis-jenisnya. Walam yajtami' dzalika fi kitabin siwahu, yang mana ini tidak terdapat dalam kitab selainnya. Thumma ja'a al-'allamah Sirajuddin Umar bin Ali bin Ibnil Mulaqqin Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 804. Kemudian muncul lagi tokoh ulama Syafi'iyah namanya Ibnul Mulaqqin yang wafat tahun 804 Hijriyah. Lalu menulis kitab yang juga namanya Al-Ashbah wan Nadhair, dan disebutkan di sini kata penulis kitab Idah Al-Qawaid Fiqhiyah, yakni Syekh Al-Lahji, mengatakan waltaqatahu khifyatan min kitab Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala. Dan menurut atau dalam tanda kutip, ya, tuduhan Al-Alam Al-Lahji ini mengatakan bahwasannya Ibnul Mulaqqin ini kitab Ashbah wan Nadhairnya itu adalah plagiarisme atau plagiat dari kitab Al-Ashbah wan Nadhairnya Tajuddin As-Subki. Ya, wallahu ta'alam, apakah ini benar atau tidak, ya, wallahu a'lam. Intinya Ibnu Mulaqqin juga punya kitab kaidah fiqih yang juga judulnya sama, yaitu Al-Ashbah wan Nadhair. Thumma ja'al imamu al-hafidhu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti,
fanaqaha jumlatan minal qawaid fi kitabihi Syawaridul Fawaid fi Dhawabiti wal Qawaid. Ulama berikutnya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian beliau mentangkih, ya, memfilter, merevisi atau memilih ulang dan memfilter beberapa kaidah dalam kitabnya Syawaridul Fawaid fi Dhawabiti wal Qawaid. Thumma amida ila kitabin awsa', kemudian beliau melanjutkan dengan kitab yang lebih luas yang mencakup banyak min ulumil fiqhiyah, mencakup banyak ilmu-ilmu fikih yang disebutkan. Kitab tersebut adalah Al-Ashbah wan Nadhair. Ya, maksudnya Al-Ashbah wan Nadhair itu adalah kitab yang memiliki masail-masail yang mirip akan tetapi mempunyai hukum-hukum yang berbeda. Intaha bi ba'di tasarrufin. Jadi ini khulasahnya adalah masalah ini beliau penulis menyebutkan bahwasannya ada dua thariqah dalam menulis kitab kaidah fikih. Yang pertama thariqahnya thariqah usul fikih. Ya, meletakkan kaidah-kaidah untuk memudahkan mujtahid dalam mengeluarkan hukum-hukum syariat dari sumbernya. Dan pertama yang menulis adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya yang masyhur Ar-Risalah. Kemudian metode yang kedua adalah dari bab-bab fikih yang ada, kemudian dikeluarkan dari situ atau diistikhraj dari situ kaidah umum yang bisa ditatbiq, yang nanti bisa diaplikasikan dalam ilmu-ilmu fikih. Dan ini yang penulis pertama adalah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam, kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang lain sampai muncul kitab yang fenomenal karya Tajuddin As-Subki, yaitu Al-Ashbah wan Nadhair. Hakadha. Kemudian masalah berikutnya ini adalah pembahasan tentang mabadi'ul asyrah, yaitu 10 pembahasan terkait ilmu kaidah ini, mabadi'ul asyrah. Ya, dan ini ada di setiap fan ilmu, fikih juga ada mabadi'ul asyrah, usul fikih juga ada, begitu juga dalam kitab Qawaid. Ya, 10 poin penting yang membahas terkait ilmu kaidah fikih ini, ilmu apa sih? Nah, seperti itu. Qala al-musannif rahimahullah mas'alatun i'lam annahu yanbaghi likulli talibin fi ayyi ilmin an yatasawwarahu hatta yakuna ala basiratin ma fi tatallubihi aw ala basiratin tammah. وذلك بمعرفة مبادئه العشرة التي نظمها العلامة الصبان. Dan sudah ketahuilah, sudah selayaknya setiap penuntut ilmu di ilmu apapun itu harus memiliki tasawur, gambaran di kepalanya tentang ilmu apa yang sedang dia pelajari ini. Ini ilmu apa? Ya, karena kita sedang membahas ilmu kaidah fikih, maka kita harus tahu dulu, harus punya gambaran. Ini ilmu kaidah fikih ini ilmu tentang apa sih? Ya, sehingga kita setelah mengetahui masalah ini, setelah mengetahui mabadiul asyrah ini, kita semakin paham, oh, ilmu kaidah itu adalah ilmu yang mempelajari ini. Sehingga memiliki apa? Gambaran yang sempurna, gambaran yang cukup untuk mengetahui apa yang dibahas dalam kitab, dalam ilmu kaidah fiqhiyah. Ya, dan disebutkan di sini ada nazamnya, nazam mabadiul asyrah yang ditulis, yang dibuat oleh Al-Alamah As-Sabban. Nama aslinya Muhammad bin Ali As-Sabban Asy-Syafi'i Al-Misri, orang Mesir berarti, ya, yang wafat di Kairo tahun 1206 Hijriah. Kata beliau, Inna mabadi kulla fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadihu wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dar'a al jami'a hadha asyarafa.
Naam, kita langsung baca saja 10 tadi. Jadi disebutkan di situ ada al-haddu, definisi, wal maudu'u, pembahasannya tentang apa, wasamarah, faedah dari belajar ilmu ini apa, kemudian fadluhu, keutamaannya apa, nisbah, posisi ilmu ini dalam ilmu syar'i itu apa, wal wadi'u, siapa yang menulisnya pertama kali, siapa yang meletakkan ilmu ini, wal ismu, namanya apa, wal istimdad, dan sumber ilmu ini dari mana, ya, dari mana ilmu kaidah ini diambil, wa hukmu syari'u, dan hukum mempelajarinya apa. Kemudian masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami' hadza syarafa. Barang siapa yang bisa menguasai seluruhnya, maka dia bisa mendapatkan kemuliaan. Baik. Langsung saja kita akan bahas satu persatu 10 mabadi al-asyarah, supaya kita sebelum memasuki ke intinya kitab ini, kita sudah memahami, sudah memiliki tasawur, gambaran ini ilmu tentang apa faedahnya, dan apa saja pembahasannya. Taib. Fahaddu hadzal ilm qanunun tu'rafu bihi ahkamul hawadits allati la nassa 'alaiha fi kitabin aw sunnatin aw ijma'. Qanun yakni kaidah umum yang mana dengannya bisa kita mengetahui hukum-hukum dari perkara-perkara yang nawazil, perkara-perkara yang datang belakangan, kontemporer, yang mana perkara-perkara hawadits ini, ahkam al-hawadits, perkara-perkara nawazil yang baru ini tidak ada termaktub dalam Al-Quran dan hadis maupun ijma'. Ya kan katanya an-nusus mahsurah wal waqa'i' ghairu mahsurah, kan gitu. Nas syariat itu terbatas sampai wafatnya Rasulullah. Ketika Rasul wafat, ya sudah, nas Al-Quran dan hadis berhenti. Akan tetapi permasalahan fikih, permasalahan kompleksitas permasalahan manusia itu akan selalu muncul setiap zamannya sampai sekarang. Tentu tidak semua nas itu bisa mencakup semua permasalahan yang ada, ya. Akan tetapi bisa dengan mengambil kaedah dari nas-nas tadi, bisa kita ketahui hukum perkara-perkara yang belum pernah ada di zaman Nabi, kita ketahui hukumnya berdasarkan kaedah fikih tersebut yang bersumber, yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Sehingga agama Islam ini, syariat Islam ini betul-betul bisa digunakan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Wa mawdu'uhu al-qawa'idu wal fiqhu min haitsu istikhrajuhu min al-qawaid. Lalu apa mawdu'nya, apa pembahasannya? Yaitu qawaid dan fikih dari sisi istikhrajul fiqih min qawaid. Ya, mengeluarkan furu' fiqhiyah dari kaedah-kaedah fikih yang umum tadi. Yang ketiga, thamaratuhu, apa sih faedah belajar kaidah fiqhiyah? As-suhulatu fi ma'rifati ahkamil waqa'i'il haditsah allati la nassa fiha. Yang memudahkan para talibul ilmi, para hakim misalnya, atau para mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum masalah kontemporer yang mana tidak ada nas di dalam syariat. Wa imkanul ihatati bil furu'il muntashirah fi aqrabi waqtin wa ashali tariqin, dan memungkinkan untuk ihatah, menguasai berbagai furu'-furu' fiqhiyah yang sangat banyak dalam tempo singkat dan dengan cara yang mudah. Ala wajhin yu'manu ma'ahu tashwish wal ittirab, yang mana dengan begitu dia tidak akan terjadi tashwish, ya, ketidakjelasan atau goyang. Jadi jelas, patokannya itu jelas, tidak goncang dan tidak mencela-mencele gitu. Ya. Jadi dengan kaidah fikih itu kita bisa mengetahui, oh, masalah ini ternyata cocok dengan kaidah ini. Sehingga bisa kita sebutkan bahwasanya hukum masalah ini berdasarkan kaidah ini adalah begini.
Ya, jadi kita punya patokan, punya landasan kuat, ya, landasan yang jelas ketika menghukumi suatu permasalahan kontemporer yang tidak ada nasnya dalam syariat. Ya. Wa fadluhu, apa keutamaan ilmu kaidah fikih ini? Annahu asyraful ulumi ba'da ilmi tauhid, kama syahida bihi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ma'na dzalika at-tafaqquhu fil furu'il muhtaji ilaiha wa bil qawaid id at-tafaqquh bil furu'i kulliha min ladun bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhiri zaman asirun jiddan haitsu innal waqa'i'a tatajaddadu bitajaddudi az-zaman kama la yakhfa. Fal muradu idzan at-tafaqquhu bi ba'dil furu'i wal ihatatu bil qawaid. Keutamaannya ilmu ini adalah dia adalah ilmu yang paling utama, yang paling mulia setelah ilmu tauhid. Kenapa? Lianna hadzal ilma yabhathu amma yatawaqqafu sihhatal imani alaihi wa tatimmatihi wa tatimmatuhu. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang mana membahas tentang keimanan, keabsahan keimanan seseorang, ya, dan membahas juga tentang hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid, karena itulah yang membahas tentang keabsahan keimanan seorang muslim atau tidak. Baik. Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang luar biasa, itu berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan baginya agamanya. Ya, yufaqihu maknanya yufhimuhu fi kalamillahi wa rasulihi. Allah akan memahamkannya terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, wali anna dzalika yaquduhu ila taqwa, yang mana ketika dia diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla dalam memahami hukum-hukum syariat, dalam memahami kalamullah wa kalamur rasul, dan tentu itu akan membawanya menuntunnya kepada ketakwaan. Ya. Wa dzalika tafaqquh fil furu'il muhtaji ilaiha. Ya, maksudnya tafaqquh di sini adalah akhdhul fiqhi mas'alatan, membahas, mempelajari masalah fikih step by step, satu demi satu, sampai dia bisa menguasai berbagai macam furu' fikih yang dibutuhkan baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Ya. Wabil qawaidi, dan dengan wabil qawaid at-tafaqquh bil furu' fil furu' wa tafaqquh bil qawaid, yakni istikhraju ahkamil hawadits biwasitatiha. Ya, dia bisa mengeluarkan hukum-hukum fikih terkait masalah fikih yang baru ada sekarang dengan bantuan kaidah fikih tersebut. Tafaqquh bil furu' kulliha min ladun bi'tsati Muhammad, dan seterusnya tadi, bahwasannya tafaqquh, menguasai atau mempelajari semua masalah fikih yang ada dari sejak diutusnya Nabi SAW sampai akhir zaman nanti, itu asirun jiddan, sangat susah karena sangat banyak. Ya, kalau tidak salah kata guru saya itu, contohnya dalam kitab Minhajut Thalibin saja karya An-Nawawi, Imam An-Nawawi, itu ada sekitar 70.000 masalah fikih ya. Itu satu kitab doang itu. Ya, apalagi kalau di kitab-kitab yang lain. Maka untuk tafaqquh, untuk memahami atau untuk menghafal furu' fiqih yang ada sejak zaman Nabi sampai sekarang, itu susah sekali. Maka masalah fikih tadi bisa dikelompokkan dalam berbagai kaidah fikih yang umum. Dengan begitu kita bisa mudah untuk memahami hukum-hukum fikih tersebut dengan bantuan kaidah fikih. Haitsu innal waqa'i'a tatajaddad. Nah, yang namanya masalah fikih atau permasalahan umat itu kan semakin lama semakin kompleks dengan berkembangnya zaman, ya, semakin jauhnya umat ini dari zaman Nabi, dan ini masyhur ya, yatajaddad bitajaddudi az-zaman.
berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Fal muradu idzan at-tafaqquh bi ba'dil furu' wal ihatatu bil qawaid. Dan yang dimaksudkan tafaqquh di sini adalah tafaqquh, menguasai sebagian furu' fikih dan menguasai yaitu kaidah-kaidah fikihnya. Wa nisbatuhu, ya ini ilmu ini dinisbahkan dari kedudukannya dengan ilmu syar'i itu apa? Annahu naw'un min anwa'i ilmil fiqhi wa li ilmi tauhid annahu far'un minhu wa li baqiyatil ulum al-mubayanah. Dia salah satu bagian dari ilmu fikih. Jadi di antara macam-macam ilmu fikih itu satu ada namanya ma'rifatu ahkamil hawadits nassan wastimbatan. Mengetahui hukum-hukum kontemporer, hukum-hukum nawazil secara nas maupun istimbat. Yang kedua al-alghas, ya itu teka-teki fikih. Yang ketiga al-mutarahat, yaitu masalah fikih yang dilemparkan atau diucapkan atau disebutkan ulama untuk mengetes atau untuk mengasah otak kita. Ya, seandainya laukana kada naftarid. Nah, naftarid seandainya begini bagaimana hukumnya? Kalau begini bagaimana hukumnya? Jadi iftiradat seperti itu, mutarahat. Jadi seandainya ada kasus begini, bagaimana hukumnya? Jadi untuk melatih otak. Ya, untuk mengasah otak supaya thalib tadi mengetahui bagaimana untuk semakin memiliki malakah fiqhiyah, kemampuan fikih yang mumpuni. Lalu ma'rifatud dawabit wal qawaid allati taridu ilaiha usulan wa furu'an. Ini dia, yaitu mengetahui dawabit dan juga qaidah atau qawaid yang mana itu kembali kepada usul dan furu' fiqhiyah sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Wali baqiyatil ulum, sedangkan dengan ilmu lain seperti ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu ilmu tafsir, ini berbeda. Wa al-mubayanah. Jadi dia bagian dari ilmu fikih dan juga termasuk cabang dari ilmu tauhid, sedangkan dalam ilmu-ilmu lain itu berbeda, tidak sama, alias terpisah. Wa wadi'uhu, siapa yang meletakkan pertama kali ilmu kaidah ini? Ar-rasikhuna fil furu'. Ar-rasikhun, yakni ulama yang betul-betul mendalam ilmunya dalam furu' fiqhiyah. Illa annahu kana muntasyiran khilal al-asfar. Ya, kecuali bahwasannya dulu sebelum dijadikan satu buku tertulis itu sudah tersebar di kitab-kitab fikih. Ya, jadi ketika ulama menulis fikih kemudian disebutkanlah kaidah satu. Tapi belum dijadikan satu buku khusus. Sebagaimana yang pertama kali menulisnya tadi siapa? Izzuddin bin Abdissalam. Wa ala afwahil rijal, dan juga sudah sering diucapkan oleh para ulama lewat lisan para ulama. Hatta jaa al-Imam Abu Thahir Ad-Dabbas wal Qadhi Husain fa'tanaya bihi. Ya, wa asya'ahu wa ibnu Abdissalam fa'allafa fihi. Kemudian sampailah datang Imam Abu Thahir Ad-Dabbas dan Qadhi Husain. Ya, Abu Thahir Ad-Dabbas ini Hanafi, sebagaimana sudah kita sebutkan ceritanya itu, ya, cerita yang kita sebutkan waktu itu pertemuan sebelumnya. Beliau suka membaca ulang kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Hanafi, kemudian diikuti juga oleh Imam Qadhi Husain Asy-Syafi'i. Fa'tanaya bihi, kemudian beliau memberikan perhatian dalam masalah ini dan menyebarkannya. Setelah itu barulah ditulis dalam kitab khusus oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Yang tadi ada dua kitab, ada Qawaid As-Sughra, ada Qawaid Al-Kubra yang dikenal dengan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Wasmuhu, nama ilmu ini adalah ilmul qawaidil fiqhiyah wa ilmul asybah wan nadhair. Istimdaduha, dari mana dari mana ilmu ini diambil? Sumbernya apa? Ya, sumbernya ya jelas dari kitab Al-Qur'an, hadis, ya, kemudian athar sahabah, dari athar sahabat dan para perkataan ulama mujtahid. Ya, contohnya apa yang dari hadis, ya, misalnya contohnya la darara wa la dirar.
Kemudian al-maisur la yasqutu bil ma'sur, al-kharaju bid dhaman. Nah, itu ya. Itu contohnya. Ya. Contohnya dari Al-Qur'an, misalnya ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Dalam itu dari ayat Al-Baqarah gitu ya. Lupa saya ayatnya. Famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Baik, kemudian yang kesembilan, apa hukum mempelajari ilmu kaidah fiqhiyah ini? Yang pertama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah bagi seluruh penduduk negeri. Jadi intinya di satu negeri minimal ada satu saja yang mempelajari ilmu kaidah fikih ini. Ya, minimal satu. Kalau seluruh penduduk ini tidak ada satupun yang mengerti, maka semuanya bisa berdosa. Tapi bisa menjadi fardu ain wal aini ala man yantasibu lil qada. Menjadi wajib bagi orang yang profesinya hakim atau mufti. Ya, wajib dia mempelajari ilmu ini karena hakim itu ketika memutuskan perkara harus mengerti hukum syariat. Ya, begitu pula mufti. Kalau dia ingin menghukumi sebuah masalah kontemporer, seperti apa hukumnya penggunaan vaksin yang ada enzim babinya, apa hukum bayi tabung, ya, apa hukum rokok pakai vape dan seterusnya, masalah-masalah kontemporer, apa hukumnya Bitcoin dan seterusnya. Itu dia harus paham ilmu kaidah fikih ini. Ya, karena itulah yang akan membantunya dalam merumuskan hukum. Ya, kalau nggak mengerti, ngapain jadi qadhi? Sungguh memalukan ya, jabatannya hakim, ya, tetapi tidak mengerti ilmu kaidah fikih. Bagaimana dia bisa menghukumi sebuah perkara? Atau dia mufti, ya, dia seorang mufti tapi tidak paham ilmu kaidah fikih, maka ini ya sangat menyedihkan. Berarti hukumnya fardu ain, kalau nggak berdosa dia. Supaya hukum-hukum yang dia fatwakan itu sesuai aturan dan prosedur, tidak melenceng jauh dari Al-Quran dan hadis. Wa masailuhu qadayahu ay al-qawaidu al-bahithatu an ahwalil furu'. Permasalahannya adalah yaitu kaidah-kaidah fikih yang membahas furu'-furu' fikih, hukum-hukum dalam perkara-perkara cabang fikih, haitsu tatbiqi wal istithmar. Ya, dari sisi penerapan dan pengembangannya. Intaha dzakara dzalika ba'dul bahitsin. Ya, dan disebutkan oleh sebagian peneliti dalam masalah ini, yaitu dikatakan dalam penjelasan kitab lain itu adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Baik, itu dia al-mabadi al-asyrah, ya, yaitu 10 pokok bahasan terkait ilmu kaidah fiqhiyah. Satu lagi kita ambil masalah qala Tajuddin As-Subki fi qawaidihi, itu dalam kitab Al-Ashbah An-Nadhair, Al-Ashbah wan Nadhair karya Tajuddin As-Subki. Al-qa'idatu al-amru al-kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun kathirah. Kaidah fikih adalah amrun kulli, kaidah umum atau masalah yang sifatnya umum, global, yang mana bisa diterapkan terhadapnya, di atasnya adalah juz'iyatun kathirah, masalah-masalah juz'i yang banyak. Tufhamu ahkamuha minha, yang mana bisa kita pahami hukumnya lewat kaidah fikih itu. Wa minha la yakhtassu bibabin, dan yang namanya kaidah ini tidak hanya khusus untuk satu bab saja, tidak hanya khusus untuk satu bab fikih saja, misalnya untuk bab sholat atau untuk bab toharoh saja atau bab ibadah saja, tidak, tapi bisa mencakup berbagai bab fikih, seperti al-yaqin la yazulu bisyak, seperti kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Maka disebutkan di hasyiah itu, di catatan nomor 3,
tu'rafu ahkamin juz'iyatin mawdu'il qa'idah minal qa'idah. Ya, ay tu'rafu laysa ta'rif. Tu'rafu ahkamu juz'iyatin mawdu'il qa'idati minal qa'idah wa kayfiyati dzalika an taj'ala al-qa'idah kubra qiyasun wa tadummu ilaiha sughra sahlatul husul mawdu'uha juz'iyyun min juz'iyatin mawdu'il qa'idah wa mahmuluha nafsu mawdu'il qa'idah fatakhruju natijatu natiqatun bihukmi dhalikal juz'i fataqulu mathalan at-taharatul mutayaqqinatu ma'a syakkin fi dhiddiha yaqinun makrunun bisyak wa kullu yaqinin hadha sya'nuhu la yuzalu bisyak yantuju aw yuntaju at-taharatul mutayaqqinatu la tuzalu bisyakki fi dhiddiha. Jadi gini, kayak kita letakkan itu pertama muqaddimah kubra, lalu ada muqaddimah sughra, ada kemudian natijah. Jadi kita coba praktekkan bagaimana mengetahui hukum sebuah furu' fikih lewat kaidah fikih. Kaidah fikihnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, maka kita letakkan ini kaidahnya sebagai muqaddimah kubra. Muqaddimah kubronya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan, yakin itu tidak bisa hilang hanya gara-gara ragu-ragu. Kemudian kita letakkan muqaddimah sughra, yaitu al-taharatul mutayaqqinah. Nah itu tadi, taharah yang sifatnya yakin, ma'asyakki fi dhiddiha, dan ragu apakah taharah ini sudah batal atau belum. Berarti dia yakinun makrunun bisyak. Jadi kita yakin sudah berwudu. Tadi kita pas sholat maghrib yakin sudah berwudu. Kemudian pas mau sholat isya ragu-ragu ini udah batal atau belum. Maka yang yakin adalah kita sudah suci, masih suci, belum batal. Yang ragu-ragu adalah ini udah batal atau belum, udah kentut atau belum ya. Nah kemudian bagaimana? Jadi ini yakin, perkara yakin, tetapi bersamaan dengan itu ada keraguan. Maka dikatakan wa kullu yaqinin hadza sya'nuhu la yuzalu bisyak. Artinya setiap yang perkara itu yakin tidak bisa hilang begitu saja hanya dengan perkara yang sifatnya ragu-ragu. Karena level yakin dalam maratibul idrak itu level pertama. Ya. Nisbahnya 100% yakin. Tidak bisa kalah dengan yang di bawahnya, yaitu level 3, yaitu syak, ragu-ragu, 50-50. Maka otomatis yang lebih dikuatkan adalah perkara yang yakin bahwasannya kita masih suci, belum batal. Maka natijahnya adalah at-taharatul mutayaqqinah la tuzalu bisyak fi dhiddiha. Itu hasilnya, bahwasannya taharah yang yakin tadi itu tidak bisa dibatalkan hukumnya hanya gara-gara ragu apakah sudah batal atau belum. Artinya berarti sekarang saya atau kita masih dalam posisi suci dan sudah boleh langsung sholat. Contoh kedua adalah misal kita taruh muqaddimah kubronya sebuah kaidah ad-dararu yuzal. Setiap mudarat itu dihilangkan. Maka kemudian datanglah muqaddimah sughra at-tadkhin fihi dararun wadihun lil insan. Merokok menurut mayoritas dokter atau pakar kesehatan itu ada dorornya. Maka natijahnya adalah berdasarkan kaidah kubro tadi, muqaddimah kubro, ad-darar yuzal, setiap doror itu wajib dihilangkan. Dan dalam hal merokok itu ada doror, ya, bahaya bagi kesehatan manusia. Maka natijahnya, hasil hukumnya adalah haramnya merokok. Nah, misalnya begitu, ya, merokok hukumnya dilarang karena mengandung bahaya dan setiap bahaya mesti dihilangkan dalam syariat. Wahakata. Itu contohnya. Jadi kaidah itu tidak mencakup satu bab saja. Jadi kaidah al-yaqin la yazulu bisyak au la yuzalu bisyak itu bahkan disebutkan dia bisa mencakup 3/4 bab fikih. Ya, dikatakan di situ di catatan kakinya itu salah satu arba' 3/4 masalah fikih, mencakup
hampir semua bab-bab fikih, baik fikih muamalah, ibadah, munakahah dan lain-lain. Wa minha ma yakhtassu bi babin ka qaulina, dan ada juga yang kaidah itu yang sifatnya khusus hanya untuk bab tertentu, seperti kullu kafaratin sababuha maksiyatun fahiya 'alal faur. Ini hanya babnya khusus untuk bab toharah, bab kafarah saja. Setiap kafarat yang diwajibkan oleh syariat karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka pembayarannya harus dilakukan segera. Wal ghalibu fi makhtussa bi babin wa qusida bihi nazmu suwarin musyabahatin an yusamma dhabitan. Dan kalau ketentuannya tadi, aturannya tadi hanya khusus untuk satu bab saja, artinya tidak melebar ke bab lain. Jadi dia hanya berlaku untuk di bab ibadah saja atau di bab kafarah saja. Ya, contohnya apa? Dhabit itu. Contohnya misal nih dalam bab najis ya, yang saya ingat itu kullu setiap makhluk hidup, ya, setiap hewan atau setiap hewan yang hidup hukumnya suci. Hukumnya apa? Suci kecuali anjing dan babi. Nah, itu contoh dhabit. Dan juga setiap bangkai, kullu maitatin najisah illa adami as-samak wal jarad. Setiap bangkai hukumnya najis kecuali 3, bangkai manusia, bangkai ikan dan belalang. Seperti itu dhabit. Jadi hanya di bab tertentu, di bab najis misalnya. Ya, hanya ada di bab najis saja. Ya, atau kayak tadi, ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Yang sah dijadikan objek jual beli, maka sah juga dijadikan objek akad gadai. Ini juga dalam bab muamalah saja. Nah, seperti itu. Itu namanya apa? Dhabit. Jadi yang namanya kaidah lebih umum, lebih luas cakupannya dibandingkan dhabit. Wa in syi'ta qulta ma'amma suwaran. Dan jika engkau mau, maka yang mencakup suwar, persoalan-persoalan fikih. Fa in kana al-maqsudu min dzikrihi al-qadr al-mushtarak alladhi bihi ishtarakat as-suwaru fil hukmi fa huwa al-mudrak. Kalau yang dimaksud adalah qadr al-mushtarak, itu titik temu antara semua surah. Jadi ada surah. Ya, ada furu' fikih, masalah fikih A, B, C dan D. Kemudian penyebutannya itu dimaksudkan adalah untuk mencari titik temu yang menjadi sebab adanya hukum. Ya, ini surah ini. Oh, ternyata titik temu di antara surah tersebut adalah ini. Itu namanya disebut adalah mudrak atau illah. Ya, illah. Contohnya apa? Itu dilihat di catatan kakinya itu. Katakan di sini bidhammil mim, ya, ai maudhi'ul idrak. Al muradu bihi ma yudraku minhu al hukmu min nahwi dalilin. Apa yang diketahui darinya hukum berdasarkan dalil. Wasya'i' ala lisanil fuqaha fatuha. Dan yang masyhur dalam penyebutan oleh para ulama itu bukan mudrak tapi madrak dengan fathah. Walaysa qala fil misbah al-munir walaysa di takhrijihi wajhun qala al-allama al-Qurdi al-madarik hiya al-adillah at-tafsiliyah. Dan kata Imam al-Qurdi, maksudnya al-madarik atau mudrak tadi adalah dalil-dalil yang sifatnya rinci. Contohnya seperti ini. Dalil Nabi innamal a'malu binniyat. Fahadha hadithun ya'ummu suwaran katsirah. Hadis ini bisa mencakup berbagai contoh furu' fikih, berbagai persoalan fikih. Bisa masuk wudu, sholat, mandi, tayamum. Oke? Wa kana al-maqsudu minhu al-qadrul mushtarak alladhi ishtarakat tilka suwar bisababihi fi hukmin wa huwa al-wujub. Yang dimaksudkan penyebutannya adalah untuk menemukan titik temu dalam penentuan sebuah hukum.
alladzi ishtarakat tilka suwar bisababihi, yang mana masalah-masalah fikih ini kita kumpulkan menjadi satu untuk menemukan satu titik temu. Wa huwal hukum, yaitu hukumnya. Apa itu al-wujub? Yaitu wajibnya niat. Fasuwaruhuna, maka contoh suwarnya yang banyak tadi adalah contoh wudu. Maka wajib niat dalam berwudu. Kemudian mandi, tayamum, sholat dengan berbagai macam bentuknya, kemudian menjadi imam dan menjadi makmum, haji, umrah, tawaf, dan yang lain-lain. Wal qadrul ladzi ishtarakat bisababihi fil hukmi, dan al-qadrul musytarak, titik temu dalam hukum tersebut adalah hadis yang disebutkan tadi, au kaunuha min a'malil jawarih, atau karena tadi wudu, tayamum, mandi dan seterusnya itu adalah termasuk perbuatan fisik, a'malul jawarih. Ya. Maka kalau tadi disebutkan berbagai macam suwar tadi untuk mengetahui satu titik temu antara semua surah-surah yang ada tadi menjadi sebab adanya hukum, maka disebut mudrak atau bisa disebut illah. Ya, bisa disebut apa? Illah. Wa illa fa in kana al-qasdu dabtatil kaswar bi naw'in min anwa'id dabti min ghairi nadharin ila ma'akhidhiha fa huwa ad-dabit wa illa fa huwa al-qa'idah. Kalau bukan yang dimaksud adalah untuk menemukan qadral mushtarak, karena maksudnya adalah dabtatil kaswar, untuk menyusun berbagai macam suwar fiqhiyah tadi dengan binau'in min anwa'id dabat, dengan berbagai macam dabit tanpa melihat kepada dalilnya, min ghairi nadharin ila ma'akhidhiha, tanpa melihat dari sumber dalilnya, maka dia disebut adalah dabit. Ini untuk memudahkan menghafal masail fikih tanpa isyarat kepada titik temunya. Ya, maka ketika ada masail fikih misalnya, contoh sederhananya adalah misal terkena bulu kucing. Ya, terkena bulu kucing itu najis apa enggak? Ya, mungkin orang ini punya kucing banyak di rumahnya dan bulunya suka bertebaran di mana-mana. Ya, atau dia melewati jalan yang mana di jalan itu banyak kotoran burung merpati. Ya, maka bisa diambilkan hukum berdasarkan dhabit. Kullu ma yashukku ihtirazu minhu fa huwa ma'fu, misalnya. Setiap perkara yang susah untuk dihindari, ada masyaqqah dalam menghindarinya, maka bisa dimaafkan. Wa hakadha, itu contohnya. Ya, maka bisa diambil dhabit tadi. Ya. Contohnya adalah contoh lain. Sapi kita potong ekornya. Apa hukum ekor sapi tadi yang kita potong? Sapinya masih hidup. Sapi yang hidup kita ambil ekornya, kita potong ekornya. Apa hukum ekor sapi tadi yang terputus dari sapi tadi yang masih hidup? Maka ada dhabitnya dalam masalah ini, yaitu ma quti'a kullu ma quti'a min hayyin fa hukmuhu ka hukmi maitatihi. Ma fusila min hayyin fa hukmuhu ka hukmi maitatihi. Itu dhabitnya dalam bab najasah. Setiap yang terputus dari hewan yang masih hidup, maka hukumnya adalah seperti bangkai hewan tadi. Maka tadi sapi yang masih hidup kita ambil ekornya dalam keadaan dia masih hidup, maka apa hukum ekor sapi tadi? Boleh nggak kita makan, kita jadikan sop buntut misalnya? Boleh tidak? Maka kita lihat sapi ini kalau jadi bangkai, hukumnya apa? Najis. Maka yang ekor tadi yang kita putus juga dihukumi najis. Wah, kata ini tanpa melihat dalil, ya, tanpa melihat dalil Quran dan sunnahnya, langsung dhabitnya tadi. Sedangkan wa illa alias wa illam yakun al-qasdu dhabtu tilka suwar bi naw'in min anwa'id dhabt bi an kana al-qasdu ad-dhabt at-tam li jami' as-suwar fa yusamma al-qa'idah. Maka kalau tujuannya tidak hanya sekedar mengumpulkan atau menyusun dhabit-dhabit fikih, ya, menyusun
huruf-huruf fikih itu dalam sebuah dhabit, dalam sebuah aturan baku, maka disebut qaidah. Contohnya adalah al-yaqin la yazulu bisyak. Yang maksudnya adalah untuk qusida bidzikrihi ad-dhabtu tam li suwaril yaqin al-katsirah fi annaha mahkumun 'alaiha bihukmin la tuzalu bisyak. Wadzalika li'anna al-yaqin aslun wasyakku 'aridun. Ya, yang mana ini sudah kita jelaskan tadi bagaimana cara mengetahui hukum lewat kaidah fikih. Kita taruh dulu pertama muqaddimah kubra, kemudian muqaddimah sughra, dan juga nanti diketahui natijahnya. Ya, kalau dia dimaksudkan untuk mengumpulkan semua suar-suar fikih tadi secara umum dengan melihat ma'akhidnya, dalil-dalilnya, maka disebut qaidah. Intaha mulakhasan. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasannya ada ulama yang tidak membedakan antara qaidah dan dhabit, tapi belakangan muncul, ya, bisa dibedakan. Ulama membedakan antara qaidah dengan dhabit. Qaidah itu lebih umum cakupannya, ya, bahkan bisa mencakup berbagai bab fikih. Tidak hanya bab fikih tertentu, tidak hanya ibadah saja, tapi bisa masuk ke ibadah, ke muamalah, ke munakahat, dan lain-lain. Contohnya tadi kaidah fikih al-yaqin la yazulu bisyak. Dan jika dia cakupannya hanya di bab-bab tertentu saja, maka disebut dhabit. Seperti tadi contohnya dalam bab muamalah, contohnya ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu, atau dalam bab najis kullu maitatin, ya, najisah illa al-insan ad-dam illa adami as-samak wal jarad, kecuali manusia, belalang dan ikan dan belalang, dan seterusnya. Ya, jadi cakupan dhabit itu lebih kecil dibandingkan dengan cakupan qaidah. Wallahu taala wa a'lam. Ya, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita di pertemuan kedua ini. Insyaallah baru di pembahasan berikutnya kita masuk ke pembahasan kaidah khamsah. Kita masuk mulai ke kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Demikian yang bisa saya baca dan kita bahas bersama pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Kurang lebihnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.